Pada suatu hari, Bufia membuka bisnis minuman kemasan. Untuk menambah modal, mereka minjam uang sebesar 100 juta dari Bunia. Perjanjian dilakukan secara lisan dengan dihadiri seorang saksi busana. Disepakati bahwa utang akan dibayar dalam 3 bulan. Namun, setelah 3 bulan, Bunia tak kunjung menerima pembayaran meski sudah ditagih berkali-kali. Setelah 3 bulan hutang Bufia jatuh tempo, Bunia mendatangi ayahnya untuk berkonsultasi. Nilai jelek-jelek semua, gimana ini? Apa Pak? Ngapain? Ini loh nilainya di Sesti ini loh. Apa? Coba nilai kayak gini ini gak ada yang jelas. Emang ya belajar anak mau. ini saya suruh belajar loh padahal. Kok masih main aja sama Iya, temennya? kayak gini gimana coba? Mana adikmu sekarang main, gak pulang dari rumah, kemana coba? Bilang tadi ke kamu dia kemana? Enggak Pak, langsung keluar tadi sama si dia ini. Pasti nilainya kayak gini, main mulu kerjaannya. Aduh, stres Paknya, aduh. Gimana? Jadi gini Pak, saya itu, ya Allah, saya kemarin itu habis minjemin teman saya, Via, Pinjemin apa? uang 100 juta Pak. Terus? Katanya itu buat modal gitu, buat modal jualan. Tapi setelah tanggal 17 Maret kemarin itu harusnya mereka sudah memasuki masa tenggat. Dan sampai saat ini Pak, bulan Juni, 3 bulan setelah masa tenggat ini, itu mereka nggak ada itikat baik sama sekali untuk bayar Pak. Emang kamu kapan minjeminnya itu? Tahun kemarin Pak, 17 Desember. Tahun kemarin, berarti sampai saat ini udah berapa bulan? Ya 6 bulan Pak. Udah lewat masa tenggat. Sudah 3 bulan malah, 3 bulan lewat masa tenggat. Ya. Apa ini maksudnya? Terus berarti Stres ya, Pak? itu teman kamu Bufia itu belum ngembaliin sama sekali. Belum sama sekali Pak, nyicil ya Allah Pak. Meskipun nyicil 5 juta atau apa, nggak ada Pak. Ya. Stres saya Pak. Ini menyangkut masalah uang ya. Iya. Susah kalau kayak gini. Ya mungkin saran bapak gini ya nak. Kamu aja ini ketemu Bufia atau gimana. Kamu juga bisa ya. Kalau masalah kayak gini, mending kamu konsultasikan dulu ke orang yang paham tentang keuangan. Misal ke konsultan keuangan gitu. Kamu minta pendapat dia gitu. Biar enak nantinya. Soalnya kalau masalah uang ini kan juga nanti kan ini bisa masuknya kan ke pidana juga gitu. Kalau dianya sampai lalai nggak mengembalikan atau gitu. Nah, apa namanya? Ya itu kamu konsultasikan ke konsultan keuangan. Kamu minta pendapat dia, nanti gimananya nanti ya terserah kamu gimana gitu. Jadi kira-kira ke konsultan keuangan Pak ya? Iya, kesana aja gitu. Iya, Dan saya kamu juga kayaknya. punya pandangan gitu loh. Oke. Saya kayaknya kemarin punya deh dikasih suami saya nomor konsultan keuangan. Yang itu Pak, kayaknya saya konsultasi dulu ke beliau ya. Iya, konsultasikan dulu. Bukan uang kecil loh gitu loh, 100 juta loh itu. Iya Pak, itu mau saya buat umroh bulan depan Pak. Iya. Udah Pak, kalau gitu. Makasih Pak ya. Iya. Saya mau keluar dulu sekalian ngurus itu Pak. Ya, sama itu ya, nanti kalau ketemu adiknya bilangin suruh Oh iya. pulang. Saya jewer. Iya. Makasih Pak. Ya. Setelah ayah Bunia menyarankan kepada Bunia untuk menanyakan hal ini kepada seorang ahli, keesokannya Bunia bertemu dengan ahli untuk berkonsultasi. Orang tidur ya. Misi Pak. Oh iya, paginya kan dulu. Iya, kasih Pak. Ada perlu apa Pak? Jadi begini Pak, saya kuliah. Ya. Datang ini ingin menanyakan sesuatu atau ingin mengkonsultasikan lah bahasanya. Saya ini punya masalah. Saya habis pinjemin teman saya uang 100 juta itu buat modal usaha mereka. Terus kami itu sepakat kembali dalam 3 bulan Pak. Ya. Akan tetapi setelah lewat masa tenggat, sudah 3 bulan lewat itu Pak, saya ini belum dapat cicilan sama sekali.
dari mereka yang pinjamin. Padahal Pak ya sudah sepakat itu Pak, sudah ada saksi juga teman saya. Kalau oke, sepakat 3 bulan untuk kembalikan, tapi sampai sekarang itu belum ada etikat baik sama sekali buat bayar ke saya. Meskipun nyicil sebesar itu nggak ada Pak. Gimana saran Bapak sebagai ahli? Baik. Jadi permasalahannya di sini tentang hutang-hutang ya, Bu. Di mana hutang-hutangnya ibu yang meminjamkan kepada teman ibu yang buat modal usaha itu Iya. sudah telat, Iya. tidak bertepatan waktu. Iya, Benar. betul. Jika ibu itu mempunyai saksi atau alat bukti, baik itu komunikasi atau bukti chat, ibu itu masalah ini itu bisa berkekuatan hukum. Artinya masalah hutang ini bisa dibawa ke sebuah pengadilan gitu, Bu. Akan tetapi menurut saya, daripada ibu itu membawa ke pengadilan masalah ini, alangkah baiknya ibu itu selesaikan dengan masalah kekeluargaan. Seperti halnya ibu itu bertemu dengan orang yang meminjam uang kepada ibu bisa bernegosiasi. Seperti itu. Baik, jadi sebelum ini dibawa ke pengadilan itu alangkah baiknya negosiasi dulu Pak ya? Iya. Karena ketika ibu itu membawa masalah ini ke suatu pengadilan, banyak efeknya juga ke ibu. Bisa dari estimasi waktunya, ibu itu menunggu lama dalam proses pengadilan, begitu. Atau ya biaya seperti itu dalam pengadilan lah, seperti itu lah, Bu. Nah. Baik Pak, kalau begitu terima kasih akan saya lakukan saran dari Bapak. Iya, Bu. Kalau begitu saya pamit Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Bu. Monggo, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas saran dari ahli yang telah ditemui Bu Nia, selanjutnya Bu Nia dan Bu Fia melaksanakan negosiasi. Halo Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Ada apa ya? Iya Bu, ini saya mau ngajak ketemuan Ibu besok sore di meja taman. Ketemuan? Untuk apa ya Bu? Itu loh Bu, kan dulu Ibu pernah ada janji sama saya, ada perjanjian dulu kita itu loh. Masa Ibu nggak ingat sih? Pasti mau bahas tentang utang saya ya Bu? Nah itu Ibu ingat. Gimana Bu, apakah besok Ibu bisa di sore ya Bu, jam ya sekitar habis asar lah, jam 4 di taman, di meja taman Bu? Iya Bu, saya usahakan. Saya akan datang ke sana jam 3 sore di meja taman. Halo, sana? Dan ya, kenapa ya? Aku mau minta tolong sama kamu, bisa nggak besok nemenin aku? Emang mau ngapain ya? Itu aku mau nyelesain masalah sama Bu Fia itu loh, yang dulu pernah minjem uang ke aku. Oh iya, aku ingat loh waktu perjanjian itu kan. Iya itu. Besok rencana aku mau nyelesain masalah itu biar nggak lama-lama gitu. Bisa nggak besok kamu di jam ya sore lah, sekitar jam 4, tempatnya di meja taman. Oh iya, bisa nih ya. Oke, besok ya. Oke sana, kalau begitu makasih ya. Sampai ketemu besok. Halo, selamat sore Bu Nia. Iya, selamat sore. Oh iya, Ibu ini ngajak siapa? Kok gak bilang kemarin di telepon? Kalau gitu saya juga ngajak tim loh Bu. Oh iya Bu, saya lupa ngasih tahu kemarin. Ini di sana yang dulu pernah jadi saksi pas perjanjian kita. Masa Ibu nggak ingat? Bu sana ya. Oh. Terima kasih ya udah mau datang. Oh iya, kamu bareng sama siapa ini? Halo, kenalin, aku Sana. Aku Pia. Iya nih ya, jadi aku ngajak kamu ke sini itu
Aku niatnya mau minjem dana ke kamu buat modal usahaku. Ya jumlahnya itu sekitar 100 juta. Ya gimana nih ya? Ya 100 juta. Jumlahnya itu cukup besar. Kamu yakin serius sama ini? Iya kok nih ya, usaha ini udah mulai berjalan. Jadi niatnya dana dari kamu itu mau aku buat beli mesin pengemas, terus buat biaya distribusi, pemasaran, kayak gituannya. Bisa nggak ya? Oke, terus kalau misalnya aku bantu sistem pengembalian dari kamu gimana? Nah, untuk itu aku bakal balikin habis 3 bulan dari tahun ini. Jadi kalau kamu minjemin aku sekarang, jadi 3 bulan ke depan berarti sekitar tanggal 17 Maret itulah ya, 17 Maret 2025 itu aku bakal balikin uang itu kontan 100 juta lagi ke kamu. Berarti sekarang tanggal 17 Desember 2024 dan kamu janji akan membalikan tanggal 17 Maret 2025. Iya, aku janji aku bakal tepatin itu. Kamu bisa percaya kok sama aku. Berarti itu sudah paling lambat ya? Tanggal 17 Maret. Iya, Aku sudah komitmen benar? iya benar. Kamu bisa percaya kok, kamu bisa pegang janji aku. Aku bakal lunasin itu setelah 3 bulan habis ini. Langsung lunas kontan. Jadi gimana? Boleh kan? Kamu jadi saksi ya? Oh iya, saya menyaksikan langsung kok percakapan Busia dan dunia hari ini. Saya sepakat jadi. Ya, terima kasih ya Bu Sana udah mau menyaksikan perjanjian aku sama Bunia. Terima kasih juga Bunia sudah mau hadir, sudah mau memberikan bantuan dana ke aku buat usaha. Terima kasih banget udah mau hadir sekarang. Baik, kalau begitu uangnya nanti akan saya transfer ya? Iya, boleh Bu, boleh banget. Terima kasih ya. Terima Baik, kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Bu, saya ingat. Maaf ya, maklum itu kan sudah 6 bulan yang lalu. Nah itu ibu tahu kalau PJB-nya udah 6 bulan yang lalu. Terus kapan nih ibu mau bayar hutang 100 juta itu ke saya? Udah saya kasih waktu 3 bulan. Aduh, gimana ya Bu? Saya ini bukannya nggak mau bayar ya Bu. Saya juga nggak menghindar kok Bu. Tapi Ibu tahu kan kalau usaha saya ini baru merintis. Jadi ya jangankan balik modal, untung juga nggak punya Bu. Jadi ya saya mohon lah Bu, keringanannya lagi ya. Soalnya memang benar-benar hasil dari usaha saya itu untuk modal saja belum mencukupi itu belum mencukupi. Jadi saya nggak bisa untuk bayar hutang-hutang saya ke Ibu. Iya, saya paham sama kondisi ibu. Makanya saya akan menawarkan kepada ibu skema cicilannya itu 33 juta per bulan dan itu dicicil dalam waktu 3 bulan. 33 juta Bu Iya bu. per bulan dalam 3 bulan. Iya. Bu, Ibu kan sudah tahu. Saya kan sudah bilang saya ini baru merintis Bu. Untuk modal, untuk mengembalikan modal saja saya belum bisa, apalagi buat menyicil 33 juta per bulan dalam 3 bulan Bu. Terus terang saja ya, saya nggak sanggup Bu kalau harus melunasi hutang-hutang saya dalam waktu 3 bulan ini. Apalagi dengan cicilan 33 juta per bulan, jujur saja Bu, saya nggak sanggup. Tolonglah Bu, kasih pengertian lagi ke saya, maklumi saya Bu, tolonglah. Ya, kan dulu sudah kesepakatan kalau ibu mau membalikan uang itu dalam 3 bulan dan ini sudah lewat 3 bulan lagi loh dari jatuh temponya itu. Masa ibu mau ngeles lagi gimana? Gimana kalau saya cicil 10 bulan? 10 bulan berarti 10 juta Bu dalam 10 bulan ya? Ya boleh ya Bu ya. Terus tenang aja ya, itu kan udah terlalu lama, ya kan ya? Iya, itu lama itu kamu. Masa gak Nah, boleh sih ini. Bu? 10 juta Bu, 10 juta per bulan. Jadi saya cicil selama 10 bulan. Nah,
Apalagi uang ini dibutuhin ya buat keperluan lain. Masa 10 juta per bulan bisa 10 bulan baru lunas dong, Bu? Ya gimana ya Bu, buat balik modal aja saya belum bisa, apalagi buat ngelunasin hutang. Tolonglah Bu belas asihnya, jangan mentang-mentang ibu ini orang punya ya, terus bisa seenaknya gitu sama saya. Loh, justru ibu ya yang sudah seenaknya sama saya. Kok jadi saya yang dituduh? Sudah baik loh saya tidak menagih ibu saat tenggat itu. 33 juta per bulan. Kalau dicicil selama 3 bulan itu cuma 99 juta loh Bu. Kurang 1 juta ibu. Ya Allah, ibu sudah saya kasih keringanan 1 juta. Dan ibu masih gak tahu terima kasih. Keterlaluan Anda. Saya kan sudah bilang dari awal, bukannya saya gak mau bayar, tolonglah ibu tahu. Saya ini baru merintis, baru kecil usaha saya Bu. Tabungan aja gak punya, saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk melunasi hutang-hutang ke ibu. Tapi nggak saya mau tahu. sudah gak bisa, produk-produk saya belum terjual banyak Bu. Bagaimana saya bisa melunasi hutang saya ke ibu? Saya sudah gak mau tahu Bu ya. Saya sudah gak mau tahu dan itu sudah kesepakatan awal kita dulu. Ibu sudah mau mengembalikan dalam waktu 3 bulan. Ini sudah 6 bulan loh. Mana ini kok gak ada Bu, bayar sama sekali? tolong, kalau saja ibu bisa berada di posisi saya, tolonglah Bu. Coba aja ibu posisikan diri ibu di posisi saya, pasti ibu tahu bagaimana beratnya. Saya ini baru merintis dengan punya usaha seperti itu, modal aja belum balik dan punya utang 100 juta ke ibu. Itu berat sekali Bu. Saya nggak mau tahu. Tolonglah Bu, tolong. Ayo pulang aja Bu. Bu, sudah saya bilang, saya tidak akan lari dari utang saya akan bayar, tapi saya butuh waktu. Kita ini sama-sama lagi emosi Bu. Kalau meninggalkan masalah ini dengan emosi kayak gini aja gak bakal menyelesaikan masalah. Tolong ibu tenang dulu. Dan saya juga tetap tidak setuju dengan keputusan ibu yang tadi 33 juta per bulan dalam 3 bulan, meskipun ada pertengahan 1 juta itu terlalu berat buat saya. Oke, kita sama-sama emosi. Jadi yang ibu maksud ini kita mau melakukan mediasi begitu. Apa Iya. ibu yakin bisa transparan dan kooperatif nanti? Iya, saya janji, saya akan transparan, saya akan kooperatif karena memang kita butuh orang ketiga buat penengah ini Bu. Biar kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan bisa menemukan jalan tengah dari masalah ini. Oke, kalau gitu nanti saya akan carikan mediatornya dan akan saya informasikan tempat dan waktunya Pak. Dan ibu jangan main-main ya. Ini sudah kesempatan terakhir yang saya kasih ke ibu. Oke, Awas. Ayo. terima kasih. Ingat ya, 3 bulan harus lunas. Iya Ibu. Negosiasi ternyata tidak berjalan mulus seperti apa yang dunia harapkan. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melaksanakan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya atas nama Ibu Aiza selaku mediator yang telah bersertifikasi, yang nantinya saya akan menengahi permasalahan yang dialami oleh ibu sekalian. Baik ibu-ibu, di sini saya bersifat netral. Saya tidak akan memihak salah satu di antara kalian. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya ibu-ibu ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari ibu yang sebelah kanan, tolong. Baik, nama saya Bu Kurnia, biasanya dipanggil Kurnia. Saya domisili di Jember sini aja, dan saya bekerja sebagai pengusaha. Baik, Ibu Nia domisili Jember sebagai pengusaha. Betul. Silakan ibu yang sebelah kiri perkenalkan. Ya baik Bu, perkenalkan nama saya Ibu Alfia. Ibu bisa panggil saya Ibu Via saja. Saya juga sama seperti Ibu Nia, saya domisili Jember. Saya juga pengusaha seperti Ibu Nia, tapi saya masih merintis gitu Bu. Atas nama Bu Via, domisili Jember, pekerjaan pengusaha. Betul sekali. Ya, jadi sebelum kita mulai mediasinya, kita harus menyepakati terlebih dahulu prosedur yang akan kita lewati
seperti tidak boleh mengoperasikan HP atau menyampaikan pandangan dengan kepala dingin. Baik. Jadi saya usul agar tidak mengoperasikan HP itu selama proses mediasi, serta kita menahan emosi dan menyampaikan pandangan masing-masing dengan kepala dingin. Iya Bu, saya setuju dengan Bu Nia karena saya juga nggak pengen gitu Bu. Masalah kemarin saya bertengkar sama Bu Nia ini terulang kembali di mediasi ini. Jadi saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan emosi saya dan akan menyampaikan pandangan saya dengan kepala dingin karena memang saya ini benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, saya berada di sini atas aduan dari dunia, yang mana kata dunia ini, Bu Fia telah meminjam uang sebesar 100 juta kepada dunia. Namun sampai melewati 3 bulan tenggang waktu yang ditentukan, Bu Fia ini tidak ada pembayaran sama sekali kepada dunia. Jadi mungkin dunia bisa jelaskan lagi permasalahan yang dialami. Silahkan. Baik, jadi begini, Bu Fia ini meminjam uang kepada saya sebesar 100 juta untuk modal usaha. Ya, saya sebagai teman dia ya, saya pinjamkan dan kami sudah sepakat kalau akan kembali dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi setelah tenggat waktu 3 bulan dari itu juga Bu Fia ini tidak ada cicilan masuk sama sekali ke saya. Dan saya rasa Bu Fia ini kayaknya kabur gitu, nggak mau bayar ke saya. Dan saya tuh pengen uang saya cepat kembali. Bulan depan ini saya mau tolong. Bu, saya tidak ada niat sama sekali untuk menghindar. Memang saya ini benar-benar ingin membayar utang saya. Saya tidak ada sama sekali niatan untuk menghindar dari itu. Tapi usaha saya ini benar-benar dalam masalah Bu. Usaha ini benar-benar susah, lagi dalam masa-masa sulit gitu Bu. Saya juga pernah berpikir untuk menjual mesin buat produksi saya, tapi meskipun saya menjual itu nilainya belum cukup, belum bisa menutup utang-utang saya ke dunia. Jadi sama sekali saya tidak ada niatan untuk lari dari utang ini Bu. Baik, apakah Bu Fia memiliki solusi? Ya, saya sudah memikirkan kemarin untuk solusinya. Saya boleh gak gini Bu, utang saya ke ibu kan 100 juta. Kalau saya cicil selama 5 bulan, jadi masing-masing selama 1 bulan itu 20 juta gitu. 20 juta tiap bulan dalam 5 bulan, dan saya akan mulai menyicilnya itu tanggal 10, tanggal 10 bulan depan Bu. Saya mohon Bu, saya mohon beri kesempatan saya untuk menyicil, tapi dengan nominal yang saya sebutkan tadi. Baik, kalau begitu saya setuju. Akan tetapi saya minta jaminan agar hal tersebut itu tidak terjadi lagi. Saya tidak mau terjadi. Iya Bu, saya siap memberikan jaminan. Saya akan memberikan BPKB motor saya, dan saya harap itu cukup ya untuk jaminan saya kepada Ibu. Dan semoga dengan itu juga Ibu juga bisa percaya kalau saya tidak akan lari lagi dan saya akan membayar hutang-hutang itu, karena memang dari awal juga saya tidak lari. Saya akan memberikan BPKB motor saya, namun BPKB saya akan saya ambil kembali ya Bu, besok kalau hutang-hutang saya telah lunas. Baik, kalau begitu saya setuju. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan lagi, bagaimana? Baik, untuk itu kita sepakati. Nah, nantinya jika ada keterlambatan melebihi 15 hari tanpa adanya alasan yang sah, maka dunia ini berhak membawa masalah ini ke jalur litigasi tanpa melewati mediasi lagi. Bisa dipahami? Baik, Bagaimana dengan Bu Fia? Iya, gak apa-apa Bu, saya setuju. Saya juga tidak akan melewati batas tenggat lagi. Bagus. Jadi kita rumuskan kesepakatannya ya. baik. Baik.
Total utang 100 juta, betul? Cicilan 20 juta per bulan selama 5 bulan, betul? Betul, Bu. Pembayaran dimulai tanggal 10 bulan depan, betul? Betul. Disertai penyerahan BPKB motor sebagai agunan yang akan dikembalikan setelah seluruh cicilan lunas, betul? Bila terjadi keterlambatan lebih dari 15 hari tanpa alasan yang sah, Bunia berhak menempuh jalur litigasi tanpa mediasi kembali, betul? Baik, betul, setuju. Semua dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani hari ini. Sepakat? Ya, Bu. Sepakat. Luar biasa. Sepakat. Inilah manfaat jalur alternatif penyelesaian sengketa. Semoga kedepannya ibu-ibu ini sekalian juga membaik. Baik. Terima kasih Bunia, terima kasih Bu Aiza. Akhirnya, mediasi menghasilkan win-win solution berupa kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun telah terjadi keterlambatan dan ketegangan, para pihak tetap memilih jalur mediasi sebagai wujud komitmen terhadap penyelesaian damai, kepercayaan timbal balik, dan tanggung jawab untuk menempati kesepakatan demi menjaga keharmonisan sosial. Semoga amanat yang kita sampaikan dalam video ini dapat dipahami oleh para penonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!